Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat senantiasa, dan jangan lupa bahagia, tetap menaati protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita boleh untuk senantiasa menjadi berkat bagi semesta. Kita akan kembali belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 13 September tahun 2021. Bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus, Uskup dan Pujangga Gereja. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, keteguhan umat, Engkau telah menganugerahkan kefasihan lidah kepada Uskupmu Santo Yohanes Chrysostomus dan menguatkannya ketika dianiaya. Semoga kami dibimbing oleh pengajarannya dan dikuatkan oleh contoh ketabahan hatinya dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan 10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya, katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi. Atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia. Sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih para sahabat Yesus, Tuhan Yesus menyebut seorang perwira yang hambanya sedang sakit dan memohon supaya Tuhan Yesus datang dan menyembuhkannya adalah seorang perwira yang memiliki iman yang besar. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai. Kenapa demikian? Karena perwira tadi di dalam tindakan-tindakannya menunjukkan bahwa ia memiliki kepercayaan yang besar terhadap kuasa Tuhan Yesus yang adalah anak Allah untuk menyembuhkan hambanya. Selain kepercayaan yang besar, perwira tadi sungguh sangat memahami siapa Tuhan Yesus sehingga ia merasa tidak layak Tuhan Yesus yang adalah anak Allah datang ke rumahnya. Perwira itu paham bahwa Tuhan Yesus cukup dengan bersabda saja maka hambanya akan sembuh. Iman membawa kepada pemahaman yang lebih dalam terhadap seseorang, terhadap segala sesuatu. Maka marilah kita yang tengah berjuang di dalam iman kita untuk dari hari ke hari memohon supaya iman kita ditumbuhkan menjadi iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita boleh untuk memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, dengan sesama. Semakin memahami kehendaknya, percaya pada kuasanya, serta panggilannya. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki iman yang besar, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.